yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru yang tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari dengan segenap hati naikkan pujian syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, ku naikkan syukurku, naikkan syukur. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Selalu baru yang tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu
setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi dengan penuh iman katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan adalah Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia adalah Bapa yang selalu setia. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan penyembahan kita, pujian syukur kita kepada Dia Bapa yang setia. Tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tangan-Mu, Yesusku. Kau ku percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tangan-Mu, Yesusku. Kau ku percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang
hidupku. Yesus Kau Bapa yang setia, tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan hidupku. Biarlah ini menjadi ungkapan syukur, ungkapan hati kita, sebab Dia adalah Allah yang paling baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Di hatimu Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hatimu Engkau yang memegang hidupku. Yesus Kau Bapa yang setia. Sekali lagi kita naikkan pujian kita. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hatimu Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hatimu Engkau yang memegang hidupku. Yesus Kau Bapa yang setia. Yesus Kau Bapa yang setia, Bapa yang setia. Haleluya, Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dengan hormat saya mohon Bapak Gembala untuk membuka di dalam doa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa penguasa segala-galanya. Kami datang di pagi hari ini dengan rasa syukur dan hormat kami kepadamu. Karena Engkau Allah yang setia, terbukti setia dalam setiap kehidupan kami, tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan. Itulah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Engkau, menyembah Engkau. Mari Allah Roh Kudus bawa masuk kami dalam hadirat-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, kami bersatu hati kami hadir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah urapan Roh Kudus menguasai setiap kami dari awal sampai akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Puji Tuhan, semua baik? Amin. Mari kita naikkan puji-pujian kita, sebab Dia adalah yang baik. Dia turut bekerja dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita.
tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mari saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sambung pujian kita, kasih Allah tak berkesudahan. Siap untuk menari bagi Tuhan? Mari kita menari dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan
dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian kita. Sebentar lagi tiba saatnya kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang diberitakan dapat menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia sekali lagi. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Dengan penuh iman mari kita naikkan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ya, kami mau meninggikan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya.
karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan buktikan kasih-Mu kepadaku, melakukan engkau, Yesus bermulia, kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, terima kasih. Tani berdoa untuk firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Karya-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Engkau yang sudah rela mati buat kami, menebus setiap dosa-dosa kami semua Tuhan. Sehingga Engkau layakkan kami untuk kami memanggil Engkau Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan melayani firman-Mu saat siang hari ini. Kau akan berikan hikmat yang daripada Engkau, urapan dari tempat yang maha tinggi, menyertai pelayanan hamba-Mu saat siang hari ini. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami, buka mata rohani kami semua. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami masing-masing, sehingga Engkau layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita masih ada di pekan kebangkitan Yesus. Kenapa Yesus harus bangkit dan menunjukkan bahwa Dia bangkit ke semua murid-muridnya? Di ayat terakhir di kitab Yohanes dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Percaya ini menjadi dasar yang begitu penting buat umat Tuhan. Kenapa? Kalau kita nggak percaya, repot. Kalau engkau nggak percaya Tuhan, maka sia-sialah hidup kita. Apakah kita sudah lama ikut Yesus menjadi tolok ukur di mana kita memiliki percaya itu? Kita akan lihat Maria Magdalena, orang yang begitu dekat dengan Yesus. Di ayat 11 dan 12 di Yohanes 20. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Bapak Ibu Saudara, kenapa Maria Magdalena menangis? Karena waktu itu kubur itu kosong. Batu penutupnya sudah terguling. Waktu di Israel saya nyoba geser batunya, saudaraku. Enggak bisa. Itu batu yang zaman sekarang aja enggak segede zaman dulu katanya. Diameternya sekitar 1,5 meter, saudaraku, batu, dan tebalnya sekitar 40 cm. Itu geser sulit sekali. Bapak Ibu Saudara, murid-murid datang lihat langsung pergi, tetapi Maria Magdalena menangis di situ. Harusnya Maria Magdalena tidak menangis. Ketika kubur itu kosong, dia langsung ingat Yesus pernah berjanji bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Tapi seringkali masalah itu membutakan pikiran kita.
membutakan pengetahuan kita tentang Tuhan, membutakan pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Ketika engkau mengalami masalah, engkau lupa bahwa Yesus mampu hidup dari kematian sekalipun. Dan kalau Yesus mampu hidup dari kematian sekalipun, Dia pasti mampu menghidupkan engkau meskipun dari kematian. Kalau engkau punya kepercayaan itu, engkau tidak akan menangis apapun situasinya. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Apa yang Yesus lakukan? Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, kalau saudara jadi Yesus, kira-kira ketemu Maria yang enggak percaya itu, apa yang saudara akan lakukan? Paling tidak berkata, ya Maria, ampun deh kamu enggak percaya. Kan gitu. Paling tidak, kamu. Tapi enggak Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu hatinya Maria. Yesus mengenal pribadinya Maria. Yesus tahu dan Yesus hanya berkata, Maria. Lewat apa yang dia dengar, mungkin intonasinya yang dia biasa dengar, dia langsung tahu bahwa itu Yesus. Keadaan awal duka cita, menangis. Ketika dipanggil nama, langsung berubah menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Yesus ingin saudara tahu bahwa Dia mengenal engkau secara pribadi. Dalam sifatmu, dalam karaktermu, bahkan Tuhan tahu titik kelemahan kita yang paling krusial. Dan Dia mau kita sadar bahwa Dia mengasihi setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, para murid. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Eirene humi, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Bapak Ibu Saudara, di tengah deg-degan, takut, mereka sembunyi di balik pintu yang terkunci, itu menunjukkan, kan biasa kita nyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu kira-kira pemenang atau pecundang, saudara? Ngumpet, takut. Ketika ada tantangan, di mana iman saudara? Ketika ada tantangan ekonomi, mungkin engkau berkata, masih enggak apa-apa. Deraan ekonomi belum berlalu, ada masalah yang lain, ada ombak yang lain, ada badai yang lain. Mungkin itu badai kesehatan. Engkau mulai goyah. Waduh, ekonomi belum selesai kok, ada masalah ini. Itu belum selesai, ada masalah lain. Mungkin engkau mulai goyah dan berkata, duh Tuhan, ke depan seperti apa? Takut. Mungkin engkau bersembunyi di balik-balik pintu yang tertutup. Tapi Yesus mau hadir di sana. Ayat 21-22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hasil akhirnya, mereka tidak lagi menjadi pecundang. Mereka benar-benar lebih dari pemenang. Bahkan ketika menghadapi penganiayaan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan tidak gentar. Karena mereka tahu Yesus hidup buat mereka.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ini seringkali kita agak anggap remeh orang ini. Namanya Thomas. Kalau anak-anak sekolah minggu dengar kata Thomas, yang di pikiran mereka itu sebuah kereta api yang warnanya biru. Nah, ada orang ngomong, ya namanya benar Pak, Thomas maju mundur, maju mundur, maju mundur, cantik. Ya Thomas itu ya. Tapi Thomas waktu itu adalah orang yang sebetulnya mengasihi Tuhan. Dia tidak melakukan kesalahan seperti Yudas, bahkan tidak melakukan kesalahan seperti Petrus. Tapi ketika Yesus mati, ada rasa kecewa, ada rasa luka, ada rasa ragu-ragu. Iya enggak ya, iya enggak ya. Dan Thomas itu sebetulnya mewakili kita juga. Seringkali ketika kita menghadapi situasi yang kita enggak ngerti, seringkali kita ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Yohanes 20 ayat 24-25, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencocokkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencocokkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Orang yang kecewa seringkali menjadi skeptis. Tetapi kalau dia berhenti di situ, maka dia binasa. Thomas tidak berhenti. Ketika ada kesempatan dia datang lagi dan Yesus hadir di sana. Di ayat 27-28 kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu, cocokkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kebangkitan Yesus menjawab keraguan, diubah menjadi iman yang teguh. Sebuah pengakuan iman, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas yang tadinya berkata, ya mulai enggak datang ibadah, mulai enggak setia. Tetapi ketika murid-murid berkata, Yesus hidup, Yesus bangkit, maka dia datang. Dan Tuhan menyayangi Thomas seperti Tuhan menyayangi para murid yang lain dan Maria Magdalena. Bapak, Ibu, Saudara, next. Ada 3 orang yang kita temui di hari ini. Adalah Maria Magdalena, murid-murid, dan Thomas. Awalnya mereka berduka, takut, dan ragu-ragu. Tapi Yesus datang secara pribadi kepada mereka. Menjawab duka menjadi sukacita dan saksi Tuhan. Menjawab takut menjadi dengan damai. Dan diutus menjadi utusan-utusan yang luar biasa. Dan menjawab keraguan dengan sebuah pengakuan iman. Dan sampai akhir Thomas menjadi saksi Tuhan. Tadi malam saya bicara kepada anak-anak muda soal percaya. Percaya itu ada 3 hal. Percaya karena pengetahuan. Bapak, Ibu, Saudara, yang saya pegang ini garam, saudara percaya tidak? Yang tidak percaya angkat tangan. Loh, ini percaya apa tidak ini saudara? Yang percaya angkat tangan. Oh berarti nggak percaya, oh percaya. Berarti yang nggak percaya saya sebentar akan turun, ya kan? Garam kenapa? Pengetahuan kita membaca ini tulisannya gula. Oke, garam, tulisannya garam. Ya. Saudara, yang kedua, percaya yang kedua karena saya yang ngomong, artinya dituntun.
untuk saudara percaya bahwa ini garam. Saudara, ini garam. Masih ada yang tidak percaya? Nah, kayaknya masih ada yang nggak percaya kan? Saya akan turun. Kalau nggak percaya ini harus kayak Thomas. Coba. Coba Bu. Tutul jilat. Garam ya, asin ya. Bahkan ini cenderung pahit karena ini saya ambil dari Laut Mati. Tingkat garam yang paling tinggi di dunia. Masih ada yang nggak percaya lagi, silakan cicilan. Ayo, siapa? Oh, percaya aja lah. Daripada darah tinggi semua. Ya. Ini mau dibeli sama teman saya, saudaraku. Ya Pak, saya beli $100 Pak. Saya nggak boleh. $200 nggak boleh. Coba $1.000 saya kasih, saudaraku ya. Lumayan balik modal. Percaya yang ketiga, yang level Thomas. Kalau enggak ngalami, enggak percaya. Bagi Tuhan enggak ada masalah. Saudara mau model percaya karena pengetahuan. Saudara mau model percaya karena dituntun oleh Roh Kudus. Atau saudara model percayanya model Thomas. Tak ngalami boleh. Tapi yang penting percaya. Kalau saudara percaya engkau punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Apapun situasinya. Jangan pernah tinggalkan dia. Karena dia tidak pernah meninggalkan saudara. Jangan pernah putus asa. Sekarang sudah Pertamax sudah naik loh saudaraku. Menjelang ini sebentar nanti Pertamax naik loh saudara. Barang-barang kayaknya sudah naik duluan deh ya. Saya nggak perlu ngajarin, semua pasti tahu. Situasinya seperti apa? Ke depan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan mampu membangkitkan dirinya dari kematian. Bahkan saat engkau mengalami kematian sekalipun. Kalau belum waktunya, Tuhan pasti mampu membangkitkan saudara. Apalagi cuman sakit, apalagi cuman engkau sedang alami masalah. Tuhan pasti sanggup. Kita nyanyi satu lagu pujian, tak ada yang sukar. Tak ada yang suka, tak ada yang berat. Saat ku percaya padamu Bapa. Apa yang mustahil di dalam hidupku, kau jadikan mungkin bagi diriku. Walau badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup. Suatu saat saya ada di sebuah pompa bensin.
dan terkejut ketika di depan ini pompa bensin dan di sebelahnya ada seorang bapak tua, dia jual bensin. Saya sampai loh. Karena waktu itu istri saya sedang ke toilet, saya turun, saya tanya ke bapak ini, Pak, engkau ini ada di pom bensin, kenapa jual bensin? Nggak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Ya atau ya? Bayangin di pompa bensin jual bensin. Saya bilang, kalau di pompa bensinnya it's okay. Itu di pinggirnya jual bensin literan dengan harga yang tentu nggak bisa nyaingi Pertamina. Saya tanya, Pak, kok bisa? Dan dia jawabnya apa? Sing penting yakin. Laris gak? Ada yang beli gak? Ada, Mbak Wisata. Orang yang gak mau ngantri, berhenti belinya di situ. Dan ini menggejala. Beberapa, kalau saudara perhatikan, sudah beberapa, saya pikir, ini sudah beberapa. Ada pompa bensin, sebelahnya tukang jual bensin. Saingannya nggak nanggung-nanggung sama raksasanya langsung. Saya ngomong ini Daud di sarang Goliat. Tetapi Daud yang memiliki percaya iman yang sungguh-sungguh, baginya turun mujizat. Apa yang kau takutkan hari-hari ini? Ada orang berkata, wah Pak, nanti kok Koperasi Merah Putih itu jualan sembako kayak saya, nanti saya jualan apa? Kalau perlu jualanlah di sampingnya Koperasi Merah Putih. Saudara. Ya, jangan takut dengan Goliat. Oh, saudara takut dulu. Berarti saudara tidak punya Tuhan yang hidup. Justru di tantangan yang seperti itu, engkau akan lihat Tuhan kita hebat dan luar biasa. Nyanyi pujian ini, mari kita bangkit berdiri. Tak ada yang suka, tak ada yang berat saat ku percaya padamu Bapa. Apa yang mustahil di dalam hidupku, kau jadikan mungkin bagi diriku. Badai hidup menimpa aku selalu percaya firman-Mu. Oh, saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup. Hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup.
sanggup, aku pasti sanggup. Haleluya. Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang pasti memampukan setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang berat, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Haleluya. Walau badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Amin. Saat aku selalu mengandalkan, haleluya. Aku pasti, yes, amin. Katakan dengan iman, walau badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup, aku pasti sanggup, aku pasti. Sekali lagi katakan, aku pasti sanggup. Ibu Muji akan maju ke depan berdoa. Oh, sanggup. Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri kemampuan. Aku pasti sanggup karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Haleluya. Firman-Mu sungguh menguatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami tidak perlu takut akan keadaan, akan apapun juga, karena kami punya Engkau Tuhan. Ya. Ketika kami berharap kepadamu, ketika kami percaya kepadamu Tuhan, maka semua akan baik-baik saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami selalu besar kepadamu Tuhan, karena kami yakin Tuhan, ketika kami memiliki iman yang besar Tuhan, maka segala sesuatu kesulitan apapun Tuhan menjadi kecil karena Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kuasa bilur-bilur-Mu kami percaya telah sembuhkan segala sakit penyakit Tuhan. Ya. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang kesulitan keuangan. Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, Amin, pintu amin. surga untuk memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak berkekurangan lagi Tuhan, karena Engkau Allah yang kaya. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik Ya. Tuhan bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu berharap kepadamu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu percaya akan Engkau yang sungguh besar dan ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita tengadahkan tangan kita, saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.